Banyak dari teman-teman yang request tentang eCash atau XEC. Hari ini kita akan bahas eCash yang katanya fork dari Bitcoin Cash. Cicitnya Bitcoin nih, kalau boleh dibilang. Jadi, apa sih menariknya dari eCash ini? Layak dikoleksi atau enggak? Simak di video ini ya guys. By the way, buat kamu yang masih baru di kripto, kamu bisa nonton video ini. Di sini saya menjelaskan tentang kripto dan dunia finansial. Atau juga bisa ikuti playlist belajar kripto. Nah, apa itu XEC? XEC adalah ticker dari cryptocurrency yang bernama eCash. eCash dulunya bernama Bitcoin Cash ABC. Bitcoin Cash ABC adalah hasil hard fork dari Bitcoin Cash. Setelah berganti nama jadi XEC, nilainya diredominasi menjadi 1:1 juta. Oke, jadi ada dua koin kripto yang beda ya. Ada Bitcoin Cash ABC yang sekarang kita kenal dengan eCash, juga ada Bitcoin Cash. Ini dua project yang beda. Nah, setelah redenominasi, setiap hodler 1 Bitcoin Cash ABC akan diganti dengan 1 juta XEC. Makanya total supply-nya berubah menjadi 21 triliun koin. Misi dari eCash adalah meningkatkan kecepatan transaksi dari sekitar 100 transaksi per detik menjadi lebih dari 5 juta transaksi per detik. Kemudian meningkatkan keamanan pembayaran dan transaksi diproses dalam waktu paling lama 3 detik. Kemudian juga menciptakan network yang bebas fork. Meskipun demikian, nggak dijelaskan gimana menciptakan network yang bebas fork ini. Karena kita tahu, fork selalu ada. eCash Network akan di-upgrade setiap tahun, yaitu pada tanggal 15 Mei dan 15 November. Jadi teman-teman yang koleksi eCash bisa perhatiin di tanggal-tanggal ini juga ya. eCash dibangun oleh developer yang menciptakan Bitcoin Cash, tapi dengan roadmap yang jauh lebih agresif. Oh ya, buat kamu yang suka dengan review koin, token, ataupun project blockchain, bisa ikuti playlist yang ini ya. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, nggak lengkap nih kalau kita nggak ngebahas tentang awal mula Bitcoin Cash ABC ataupun eCash. Jadi, Bitcoin Cash ABC adalah hasil fork dari Bitcoin Cash. Karena ada perseteruan antara miner setelah Amory Sachet, developer dari Bitcoin ABC, memperkenalkan peraturan baru, di mana miner Bitcoin Cash akan dipajaki 8% untuk development. Bitcoin ABC sendiri adalah lead developer yang dominan dalam project Bitcoin Cash. Masalahnya adalah dananya dikontrol oleh Amory Sachet sendiri. Kemudian, perseteruan sengit pun terjadi hingga akhirnya terjadi fork. Bitcoin Cash pecah menjadi Bitcoin Cash ABC dan Bitcoin Cash yang lama. Pada 15 November 2020, mereka resmi melakukan fork. Apakah masalahnya selesai? Enggak guys, karena seperti biasa, ada yang baper. Setelah fork dilakukan, pajak 8% diimplementasikan pada Bitcoin Cash ABC. Sekelompok whale kemudian menyerang network Bitcoin Cash ABC dengan 51% attack. Kemudian mengubah code-nya dari pajak yang asalnya 8% menjadi 100%. Nggak sampai di situ, mereka mengkombinasikan serangan dengan membanjiri transaksi dan membuat aktivitas mining menjadi buang-buang uang dan tenaga aja. Konon, serangan ini memakan biaya sekitar $7.300 per jam. Tujuannya untuk menghancurkan network dari Bitcoin Cash ABC dan menghabiskan energi miner. Vitalik Buterin pun sampai angkat bicara gara-gara kasus ini. Nggak lama kemudian, Bitcoin Cash ABC rebrand menjadi eCash dengan tickernya XEC. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus rebrand? Alasan pastinya saya juga nggak tahu 100%. Mungkin juga nih menurut saya, agar orang-orang tuh lupa dengan kejadian 51% attack. Yang pasti kejadian ini adalah brand image yang buruk banget untuk sebuah network, apalagi network yang cukup baru.
Info tentang eCash ataupun Bitcoin Cash ABC juga nggak banyak ditemukan di internet. Pada 1 Juli 2021, developer Bitcoin Cash ABC memutuskan rebrand menjadi eCash. Pengubahan nama dari Bitcoin Cash ABC menjadi eCash nggak hanya perubahan nama aja. Meskipun untuk Network Explorer-nya sendiri masih menggunakan Bitcoin ABC. Setelah rebrand menjadi eCash, konsensusnya pun berubah menjadi Proof of Stake dengan menggunakan layer dari Avalanche, yang infonya bisa membuat transaksi lebih aman dan lebih cepat. Kalau teman-teman mau koleksi eCash, bisa beli di exchange besar seperti Binance, Huobi, Gate.io, OKX, Hotbit, Maxi, Toko Crypto, Indodex, dan masih banyak lagi. Project lainnya gimana nih? Ini yang paling penting. Untuk project plan, teman-teman bisa meluncur ke web eCash. Di sini dijelaskan project mana yang sudah terrealisasi dan project mana yang masih dalam tahap pengembangan atau masih baru angan-angan. Nah, yang menarik di bagian ini, di bagian Avalanche Post Consensus yang mengatakan bisa fork free upgrade. Untuk implementasinya gimana? Saya belum tahu. Nantinya eCash akan berintegrasi dengan EVM-nya Ethereum dan mendukung smart contract. Apakah eCash layak dibeli? Waktu video ini dibuat, XEC ataupun eCash ada di peringkat 46. Rebranding Bitcoin Cash ABC menjadi eCash nampaknya cukup efektif banget. Karena sebelumnya Bitcoin Cash ABC ada di peringkat 200-an kalau nggak salah. Dan Bitcoin Cash ada di peringkat 18 berdasarkan CoinMarketCap. Untuk sementara karena eCash masih baru juga, adoption dari eCash masih sangat rendah. Baik Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Cash ABC, eCash ini semua punya nenek moyang yang sama, yaitu Bitcoin asli yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Kalau saya ya, mending Bitcoin yang asli aja deh, yang udah ada ETF-nya, meskipun dalam bentuk futures, yang udah diadopsi oleh negara-negara lain, yang udah pasti, nggak pakai spekulasi. Jadi kenapa kita harus terdistract dengan altcoin lain yang masih belum tentu? Mengapa saya memilih Bitcoin? Lengkapnya ada di video ini ya. Mending yang pasti-pasti aja. Dan kalau kita tahu, fork dari Bitcoin ini ada banyak banget. Tapi nggak banyak yang bisa berhasil. Salah satu yang berhasil adalah Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ya teman-teman, bukan Bitcoin Cash ABC. Dan banyak juga yang jadi korban 51% attack. Kemudian di hard fork lagi dan lagi. Udah kayak medan tempur aja deh pokoknya. Tapi kalau kita trade jangka pendek dan yakin dengan roadmap-nya, ya nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Cuma kita tinggal bagi budget aja. Juga perhatikan tanggal-tanggal 15 Mei dan 15 November. Karena eCash akan update di setiap tanggal itu. Saya Angga Dinata, sampai jumpa di video yang lain.